Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada untaian kata yang pantas dan patut kita ucapkan bersama-sama, melainkan melontarkan kata-kata indah penuh dengan keagungan dan rasa cinta kepada Sang Pencipta dan Penata, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tersampaikan kepada manusia istimewa, Nabi yang mulia, utusan yang agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta dakwah dan ilmu dimanapun berada, rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ada satu makalah dalam babul khumasi, pada makalah yang ke-11, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ai if'al khamsata asya qabla husuli khamsi halatin. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga 5 perkara sebelum tentunya datang 5 perkara atau keadaan 5 perkara yang lain. Apa yang pertama kata baginda Rasul, sababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bipat hatain ai if'al atau ata hala qudratika qabla hujumil kibari alaika. Sababaka di sini qabla harumika menunjukkan bahwa ketika kita masih muda dianjurkan oleh baginda Rasul untuk melakukan segala bentuk ketaatan. Ketika kita masih mampu, ketika masih muda, badan masih kuat, kesempatan masih banyak. Qabla hujumil kibari alaika, sebelum pikun, sebelum renta, sebelum datang waktunya kita tidak lagi memiliki kekuatan yang banyak untuk melakukan prestasi, baik prestasi dunia maupun prestasi akhirat. Yang kedua kata Rasul, wasihataka qabla saqomika, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ai if'al amala sholiha hala sihatika, lakukanlah amal soleh hala sihatik, ketika keadaan kita sehat. Jangan sampai ketika sehat kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, terutama adalah melakukan amal soleh. Ya, jangan sampai datang waktu sakit yang menjadikan kita tertahan untuk melakukannya seperti sakit. Jangan sampai datang waktu sakit baru kita sadar dan tidak mampu untuk melakukan amal-amal soleh itu. Karena kata Nabi, ada 2 kenikmatan yang kadang-kadang melupakan banyak manusia, bahkan menipu. Nikmatani magbunun fihima kathiru minan nas, as-sihatu wal faragu. Ada 2 nikmat kata Nabi yang menipu, kadang-kadang menjerumuskan terlena manusia. Ya. Di antara nikmat yang sering menipu itu as-sihatu, yaitu nikmat sehat, wal faragu, dan juga nikmat banyaknya waktu kosong, kesempatan. Banyak manusia ya, terlena dengan 2 nikmat tadi sehingga tidak melakukan apa-apa. Dikala sehat badannya, ya, tidak beramal soleh, ya, tidak ke masjid, tidak silaturahmi, tidak mau duduk di majlis taklim,
Lalu yang ketiga kata baginda Rasul, wa ginaka qabla fakrika, ay if'al at-tasadduqa. Jadi gina di sini ketika orang itu mampu dengan hartanya, kekayaannya, ya, ekonominya, maka banyaklah bersedekah. Jangan sampai datang waktu kehancuran hartanya tidak bisa bersedekah, bahkan menjadi fakir. Ketika kita mampu untuk bersedekah, bersedekahlah. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberi, maka memberilah. Karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang atas, seseorang yang memberi itu lebih tinggi derajatnya daripada tangan yang di bawah. Maka ketika kita masih mampu, maka bersedekahlah sebelum datang fakir, kemiskinan. Lalu yang keempat kata Rasul, wahayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ai igtanim matulfa naf'ahu ba'da mautihi. Fa inna man mata in qata'a amaluhu. Jadi ketika hidup kata Nabi ini, manfaatkan ketika waktu hidup untuk akhirat. Karena orang kalau sudah mati, putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluh illa bi thalasin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang selalu mengangkatkan tangan mendoakan kepada kebaikan orang tuanya. Jadi selama kita masih hidup, gunakanlah kehidupan ini yang bermanfaat. Jadikan dunia ini ladang amal kebaikan, bukan ladang amal keburukan. Kalau orang sudah meninggalkan dunia ini, maka seluruh amal-amalnya putus. Ngajinya berhenti, sholat berjamaahnya juga berhenti, silaturahminya juga berhenti, semua kegiatan amal solehnya pun berhenti di dunia ini. Ketika kita masih hidup, mari kita gunakan untuk yang bermanfaat. Lalu yang terakhir kata Rasul, wa faragoka qabla suglika, masa luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ai igtanim faragoka fi hadhihi dar, lakukan, jaga ketika waktu luang. Waktu luang di sini kapan? Fi hadhihi dar, yaitu di dunia ini. Dar itu dunia. Kita diberikan kesempatan oleh Allah banyak waktu luang. Tidak mungkin kita kerja 24 jam. Walaupun kita kerja, kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa beraktivitas melakukan amal kebaikan. Dunia ini waktu di mana kita diberikan potensi untuk beramal ibadah. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faragoka di sini dengan arti kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk ibadah di dunia. Kita diberikan kesempatan untuk sedekah hanya di dunia. Ingat, hanya di dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia di alam kubur, di alam barzah, tidak lagi berangkat ke masjid, tidak lagi duduk di majelis ilmu, tidak lagi bisa silaturahmi. Maka kata Nabi, wa faragoka, jaga waktu atau kesempatan hidup pidar, hidup di dunia ini. Lakukan kesempatan itu, karena cuma sekali kita hidup di dunia ini. Kalau orang sudah tidak ada, tidak lagi bisa sedekah. Kalau orang sudah meninggalkan dunia ini, tidak lagi silaturahmi, tidak lagi membaca Al-Quran, maka jangan sia-siakan kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabla suglika bi ahwalil qiyamah, sebelum kesibukan huru hara di hari kiamat. Allati awalu manaziliha al-qabru, sedangkan tempat pertama setelah kehidupan dunia ini untuk akhirat adalah kubur. Jadi tempat yang pertama untuk menuju akhirat adalah alam kubur. Marilah dalam hidup ini kita mampu
memanfaatkan 5 kesempatan ini yang Allah berikan. Yang pertama, masa muda, di mana kita banyak beraktivitas dan mampu melakukan aktivitas karena tenaga masih ada, karena potensi masih banyak, kesempatan masih luas. Maka jangan sia-siakan masa muda hanya untuk berhura-hura. Hiasi masa muda dengan aktivitas ibadah. Begitupun yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga waktu sehat, karena sehat ini mahal. Kadang-kadang orang ini ya tidak bisa memanfaatkan waktu sehatnya sebelum datang yang mencegah daripada amal soleh seperti sakit. Ketika sehat, mari kita berlomba-lomba untuk menghiasi hidup kita ini dengan amal soleh. Begitupun yang ketiga, kata Nabi kita, ketika kita mampu, kita merasa cukup baik ekonomi kita, ya, maka bersedekahlah sebelum kita tidak mampu untuk melakukannya. Lalu yang keempat, hayataka qabla mautika. Hidup kita mari kita gunakan lebih bermanfaat ya, sebelum datang kematian, yang mana kematian ini seluruh amal ibadah kita putus ya, kecuali 3 perkara tadi. Dan yang terakhir yaitu masa luangmu, yaitu ketika di dunia ini kita diberikan kesempatan, memiliki potensi untuk terus menambah amal kebaikan, memiliki potensi untuk mengurangi segala kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.